Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu untuk sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu di dalam kesehatan, selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ba'da sholat subuh yang indah ini, kita akan mengkaji tentang kemiskinan adalah kekayaan. Selama ini kita tidak menyadari bahwa kita selama ini tidak merasa miskin. Tetapi di dalam kehidupan ini kita selama ini merasa paling kaya daripada Tuhan. Apa yang saya maksud paling kaya daripada Tuhan? Hidup yang sebenarnya milik Tuhan telah kita akui sebagai hidup kita. Badan, raga, jasad yang sebenarnya milik Tuhan sudah kita akui jasad badan raga ini adalah jasad badan raga milik kita. Kekuasaan yang ada di dalam jasad raga ini sebenarnya milik Allah, milik Tuhan, milik Allah, milik Bapa. Malah kita akui sebagai kekuasaan daya upaya milik kita. Penglihatan yang sebenarnya hanya milik Allah, milik Allah, maka kita mengakui semua penglihatan yang ada pada jasad badan ini adalah penglihatan milik kita. Pendengaran yang sebenarnya adalah pendengaran Tuhan, kita akui sebagai pendengaran diri kita selama ini. Perasaan, pikiran, yang mana perasaan dan pikiran itu hanya milik Tuhan, maka kita akui perasaan dan pikiran itu sebagai perasaan dan pikiran manusianya. Hal inilah yang saya maksud bahwa kita selama ini merasa kaya, sedang Tuhan miskin. Tuhan tidak berdaya dan Tuhan tidak bisa menguasai diri kita karena kita merasa berkuasa atas diri kita sendiri. Kita merasa berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Kita merasa berkuasa atas kewujudan kita sendiri. Kita merasa berkuasa atas badan-badan kita ini untuk merawatnya. Kita merasa berkuasa
mendengar apapun, melihat apapun, yang mana pendengaran dan penglihatan masih jatuh, terengkuh di dalam kekuasaan, kepemilikan diri kita sendiri. Sehingga Tuhan itu miskin. Tuhan itu tidak punya kekuasaan atas diri kita. Itulah yang terjadi selama ini tanpa kita sadari, karena kita sebenarnya belum sadar. Namun perangai hawa nafsu meyakini, mempercayai, mengimani bahwa Tuhan itu, bahwa Allah itu, bahwa Allah itu, bahwa Bapa itu, bahwa Gusti itu, bahwa Sang Yang Widi itu maha kaya. Namun selama ini kita tidak menyadari bahwa kita selama ini telah memiskinkan Tuhan atas diri kita. Sehingga kita memperkaya diri dengan apa-apa yang bukan milik kita. Sehingga Tuhan tidak bisa berkuasa apapun atas diri kita, karena kita selama ini telah menduduki kedudukan Tuhan, telah menduduki kedudukan Allah, telah menduduki kedudukan Allah, telah menduduki kedudukan Bapa, telah menduduki kedudukan Romo, telah menduduki kedudukan Gusti di dalam hati kita. Jadi nama Tuhan, nama Allah, nama Gusti, nama Bapa itu hanya slogan, hanya untuk tameng iman yang palsu atas diri kita. Karena di dalam hati kita sesungguhnya nama kita sendiri yang lebih dominan ada, yang lebih dominan wujud, yang lebih dominan nyata ketimbang Tuhan itu sendiri. Maka dari itulah Tuhan itu, Allah itu, Bapa itu miskin. Karena telah kita miskinkan. Sehingga kita merasa semua adalah milik kita. Kita merasa kaya padahal miskin. Dan Tuhan yang selama ini kita yakini hanya keyakinan kepalsuan saja, keyakinan dusta saja. Karena hidup dan badan serta apa-apa yang ada pada diri kita masih jatuh ke tangan kekuasaan diri kita sendiri. Dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini selama berpuluh-puluh tahun. Dan kita telah memiskinkan Tuhan selama ini berpuluh-puluh tahun. Sehingga kita bingung sendiri bagaimana caranya untuk bertemu Tuhan supaya hati kita bisa kaya. Namun kita merasa memiliki hidup, badan, dan apapun yang menjadi milik kita. Itulah semakin kita merasa memiliki, semakin kita merasa kaya, maka semakin kita miskin. Semakin kita merasa berkuasa, kita semakin miskin. Semakin kita banyak beramal, kita semakin miskin. Semakin banyak ibadah, kita semakin miskin. Kenapa? Hati kita terbakar dengan apa-apa yang kita miliki.
Karena apapun yang kita miliki itu adalah sebenarnya fitnah dajjal. Hidup kita jadi fitnah. Kenapa kok hidup kita jadi fitnah? Karena hidup kita sebenarnya bukan hidup kita. Badan kita jadi fitnah. Kenapa? Karena badan ini bukan badan kita. Segala daya upaya kekuasaan yang ada di dalam diri kita akan menjadi fitnah. Karena kekuasaan daya upaya yang ada pada diri kita sebenarnya bukan punya kita. Akhirnya jadi fitnah yang mana akan menyesatkan manusianya jauh dari jalan Tuhan, apapun agamanya, siapapun nama Tuhannya, tambah jauh dari Tuhan. Makanya kebanyakan manusia suka berbantah-bantahan mengenai agama dan Tuhan, suka berdebat-debatan mengenai agama dan Tuhan. Kenapa? Karena sama-sama jauh dari Tuhan. Sama-sama miskin hatinya tapi merasa sok kaya, merasa sok pandai, merasa sok berilmu, merasa sok sudah sampai, padahal miskin hatinya ketika masih merasa punya apa-apa, hakikatnya miskin. Itulah kaya dan miskin menurut Allah. Maka dari itu diturunkannya para nabi dan rasul itu supaya manusia kembali kepada fitrah diri manusianya yang miskin. Kenapa saya sebutkan manusia itu miskin? Karena manusia hidup tidak punya. Kalau hidup saja tidak punya, apalagi punya raga badan ini. Kalau saja hidup dan badan ini bukan milik manusia, apalagi kekuasaan, apalagi perasaan, pikiran, apalagi semua pergerakan yang ada pada diri manusia, semuanya bukan milik manusia. Itulah tandanya manusia fitrahnya itu miskin karena tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Karena bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, itulah sebenarnya fitrah diri manusia. Bila diri manusia sampai kepada fitrahnya, maka ia akan hidup penuh dengan kebahagiaan dan kekayaan. Kebahagiaan dan kekayaan milik siapa? Kebahagiaan dan kekayaan milik inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah al-ghani, disitulah tempatnya kekayaan, disitulah tempatnya kebahagiaan, disitulah tempatnya ketenangan, disitulah tempatnya kedamaian, disitulah tempatnya keenjoyan. Ketika manusianya sudah jatuh miskin. Jatuh miskin itu tidak merasa punya apa-apa. Ketika manusianya tidak merasa punya apa-apa, maka disitulah manusianya terbebas dari segala apa-apa, terbebas dari segala siapa-siapa. Hidupnya akan enjoy saja. Namun jangan salah, hidupnya ini hidupnya siapa? Bukan hidup manusianya, tapi hidupnya si enjoy.
Namun bila masih manusianya yang merasa ada, yang merasa enjoynya enjoy palsu. Enjoynya enjoy bohongan. Bila manusianya masih merasa diri manusianya yang enjoy, maka dari itu perlu dibaiat supaya ketemu enjoy yang asli. Dibaiat itu maknanya apa? Diputuskan manusia dengan hidup ini, diputuskan manusia dengan badan ini, diputuskan manusia dengan kekuasaan ini, diputuskan manusia dengan kewujudan manusianya, diputuskan manusianya dengan pendengarannya, diputuskan manusianya dengan penglihatannya, diputuskan manusia dengan kalam firman perkataannya, sehingga manusianya enjoy saja, tidak bisa apa-apa, karena semuanya kembali ke pangkuan yang maha punya apa-apa itu semua. Hidup kembali kepada Tuhan, badan raga kembali kepada Tuhan, sehingga manusianya terbebas, maksum dari segala perbuatannya, sehingga manusianya terjaga, maksum dari kesalahan, terjaga, maksum dari dosa, alias intinya sehingga enjoy saja, tidak berhak salah dan tidak berhak berdosa. Kenapa? Karena semuanya sudah lakunya yang punya hidup dan yang punya badan itu sendiri. Itulah orang-orang yang kaya raya, yakni orang yang miskin, tidak punya hidup, tidak punya badan, tidak punya segala daya upaya, tidak punya dunia, tidak punya harta, tidak punya tahta, tidak punya amal, tidak punya ibadah. Itulah yang saya sebut orang yang miskin, sehingga menjadi orang yang kaya di sisi Tuhannya. Kenapa kok kaya? Orangnya, manusianya sudah terbaiat, sehingga yang ada, yang nyata hanya yang maha kaya, si enjoy. Hanya di jalan itu kita bila menginginkan kekayaan dan kebahagiaan. Hanya jalan itu supaya kita bisa menuju masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Bila kita masih demen, kita masih cinta masuk ke dalam surganya setan, ya pasti kita hidup miskin terus, merana terus. Katanya punya hidup, katanya hidup ini miliknya, badan ini miliknya, kekuasaan ini miliknya, segala daya upaya ini miliknya. Loh kok masih susah melarat hidup di dunia? Wong sudah punya hidup dan badan kok masih susah? Karena sesungguhnya hidup dan badan bukan milik manusia. Manusia hanya merampas, merampok, mencuri dari pemiliknya, sehingga manusianya hidupnya tidak akan pernah bahagia karena tidak amanah. Hidup amanahnya dikembalikan kepada Tuhan. Raga, badan, jasad ini amanahnya dikembalikan kepada Tuhan. Loh kok dikuasa-kuasai sendiri? Loh kok dihak miliki sendiri? Akhirnya hidupnya tiada kebahagiaannya, tiada tenangnya, tiada endonya.
enjoynya, sehingga hidupnya merana, bersedih, kecewa, menyesal, khawatir, ketakutan. Karena memakai hal yang bukan miliknya sendiri, memakai hal yang bukan fitrahnya, memakai hal yang bukan kedudukannya, makanya hidupnya tersiksa terus. Itulah yang dimaksud surganya setan. Selama ini kita ikut setan, ikut iblis, ya otomatis ya panas kita memandang dunia ini. Otomatis kita panas hidup di dunia ini, banyak persaingan. Tunjukkan harta, banyak persaingan. Tunjukkan ilmu, banyak persaingan. Tunjukkan amal, banyak persaingan. Tunjukkan kedudukan. Inilah yang dimaksud surga-surganya setan, yang mana semuanya itu disukai oleh hawa nafsu. Perpecahan itu disukai oleh hawa nafsu setan. Manusia dipecah-pecah, digolong-golongkan. Golongan ini, golongan itu, agama ini, agama itu. Bila manusia masih mengikuti hal seperti itu, berarti masih mengikuti setan. Bila kita masih membeda-bedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain, masih membeda-bedakan antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain, berarti kita masih berada di surganya setan. Apa itu? Neraka. Kesenangan hawa nafsu. Itulah orang-orang yang termiskin di dunia. Miskin apanya? Ia tersiksa selalu dengan hidup yang diaku-akuinya. Tersiksa selalu dengan raga yang diaku-akuinya. Tersiksa selalu, terazab selalu dengan kekuasaan-kekuasaan yang dimilikinya. Sehingga hidup tidak ada tenangnya. Kenapa? Karena selama ini kita tidak sadar telah memiskinkan Tuhan, telah mentiada-tiadakan Tuhan di hati kita, telah melemah-lemahkan kuasa Tuhan di dalam hati kita, telah memijak-mijakkan Tuhan di dalam hati kita, telah membisu-bisukan Tuhan di hati kita, telah membudek-budekkan Tuhan di hati kita. Apa itu budek? Itu tuli. Telah menuli-nulikan Tuhan. Kenapa? Karena kita anggap hanya diri kita yang hidup, hanya diri kita yang nyata, hanya diri kita yang wujud, hanya diri kita yang punya rasa, hanya diri kita yang punya pikiran, hanya diri kita yang bisa melihat, hanya diri kita yang bisa mendengar, hanya diri kita yang merasa bisa berkata, berkalam, berfirman. Dengan banyak hal yang kita aku sebagai milik kita, itulah yang dimaksud fitnah yang merupakan api nar yang ada di dalam dada, api pembakaran jiwa. Jadi yang disiksa, yang dibakar itu bukan raganya, bro, tapi jiwa yang selama ini tidak menerimakan Tuhan sebagai Tuhan. Karena jiwa manusia merasa memiliki roh, memiliki jiwa, memiliki rasa, memiliki hati, masih jatuh ke dalam pangkuan kekuasaan kemanusiaannya, maka ya disiksa terus. Itulah sehingga hatinya lebih keras daripada kerasnya batu, sehingga hati, nyawa, jiwa, roh
tidak jadi nyawa, jiwa, hati, roh lagi, tapi jadi batu yang keras. Itulah alat, itulah bahan bakar untuk menyiksa manusia, untuk menakut-nakuti manusia, untuk mengadab manusia, untuk menyiksa manusia, untuk membakar manusia dengan hak milik yang dimilikinya. Karena manusia telah memiskinkan Tuhan, akhirnya kena karmanya miskin sendiri, kena karmanya tersiksa sendiri, kena karmanya hidup melarat sendiri. Maka dari itu bila kita ingin hidup bahagia, ingin hidup nikmat, ingin hidup damai, ingin hidup sejahtera, ingin hidup di dalam kekayaan, maka serahkan semua bahwa hidup ini Allah, badan ini Allah, kuasa ini Allah. Siapa yang menyerahkan? Bukan Anda, bukan kita, bukan saya. Kenapa? Karena kita tak berhak atas hidup dan badan. Bagaimana mungkin kita menyerahkan? Berarti bila kita yang menyerahkan hidup dan badan, berarti apa bedanya kita masih merasa jadi Tuhan, kita masih ada. Loh, caranya bagaimana untuk menyerahkan hidup ini kepada Tuhan? Cara menyerahkan badan ini kepada Tuhan, cara menyerahkan kuasa ini kepada Tuhan, ya dibaiat, bro. Dibaiat itu apa maknanya? Kalau manusianya sudah tidak ada lagi, apanya yang mau diserahkan? Bila manusianya sudah tidak ada lagi, apanya yang mau dikembalikan? Bila manusianya sudah tak ada lagi, apalagi yang mau dipulangkan? Wong ini semua si enjoy itu sendiri. Serah terimanya si enjoy. Si enjoy lah yang memberikan kepada kita semua. Dan si enjoy lah yang berhak mengembalikan itu semua kepadanya sendiri. Kita mah enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Itulah indahnya hati-hati yang sudah terbaiat. Indahnya, senangnya hati-hati yang sudah kembali kepada Allah. Tandangnya jiwanya manusia, bahagianya, enjoynya, damainya hati manusia bila sudah di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kekuasaan Tuhan. Kembalilah bahwa hidup ini Allah, hidup ini Allah, hidup ini Bapa, hidup ini Romo, hidup ini Sang Hyang Widi, hidup ini Gusti dan sebagainya. Sehingga hanya Gusti lah, hanya Allah lah, hanya Allah lah yang berkuasa atas alam semesta ini. Kita sebagai penonton, nonton Allah sambil makan popcorn. Tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada kemiskinan lagi. Kenapa? Karena semua bukan milik kita. Itulah yang saya maksud, miskin itu adalah kaya. Kaya itu adalah miskin. Kita selama ini lupa, tidak sadar telah memiskinkan Tuhan, memahamiskinkan Tuhan, sehingga kita hidup di dalam kesengsaraan. Kita merasa bisa menentukan arah kehidupan diri kita sendiri, makanya tersesat jalannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Disitulah letak kekayaan bila manusianya sudah jatuh miskin. Jadi teringat ketika saya dibaiat langsung oleh Allah, yang kala itu rumah diambil paksa, kendaraan diambil paksa, harga diri pun terinjak-injak diambil paksa. Sehingga aku ketika sudah tak punya daya apa-apa lagi, ternyata ketika manusia tidak punya apa-apa, disitulah tempat kekayaan, disitulah tempat kebahagiaan. Sudah tidak jaga-jaga apa-apa lagi, karena apa-apa yang kita tidak kita punyai telah dijaga oleh yang punya. Harta sudah dijaga oleh yang punya harta. Kehormatan sudah dijaga oleh yang punya kehormatan. Kebanggaan sudah dijaga oleh yang punya kebanggaan. Puja dan pujian sudah kembali kepada yang punya puja dan puji. Saya mah enjoy saja. Kenapa kok bisa enjoy? Tidak jaga apa-apa, tidak punya apa-apa. Itulah yang dimaksud baiat itu. Jadi kalau Anda baiat sendiri kepada Allah, ikutilah jalan saya. Jadi tinggalkan rumah Anda, uang Anda, kekayaan Anda, apa-apa hal yang Anda punya, tinggalkan semua. Baru Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi metode untuk itu semua di YouTube Uripe Allah ya, dengan mengikuti kajian khusus yakni baiat. Jadi tidak usah meninggalkan rumah, tidak usah meninggalkan harta. Cukup infakkan sebagian harta kepada pondok. Nanti diarahkan, nanti dituntun, dikasih kuliah khusus, dikasih pelajaran khusus yang tak pernah diungkap di YouTube. Karena memang jalan yang khusus, jalan kilat. Jadi kita harus mampu meruntuhkan Tuhan-Tuhan itu yang selama ini kita pertuhankan. Apa itu? Uang. Uang yang membuat manusia merana, uang yang membuat manusia terlena. Itulah yang harus ditumbangkan. Berani tidak? Kalau tidak berani ya selamanya akan diperbudak oleh uang itu. Kalau tidak berani ya selamanya akan diperbudak oleh semua itu, sehingga kita dipaksa-paksa jaga-jaga uang, jaga-jaga harta, jaga-jaga kekayaan yang bukan milik kita. Kita ditipu terus di dalam kehidupan ini, jaga-jaga apa-apa yang bukan milik kita. Jadi semuanya terserah Anda. Karena yang butuh selamat, yang butuh bahagia, yang butuh kebebasan, yang butuh bebas dari perbudakan-perbudakan kehidupan ini, ya Anda sendiri. Semua keputusan ada di tangan Anda sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian ini bisa menenteramkan hati kita. Kajian ini bisa membawa dampak kesadaran diri kita agar kita kembali ke dalam fitrah Tuhan, yakni aku dan Bapa adalah satu. Tuhan dan manusia adalah satu. Hidup dan badan adalah satu. Kaya dan miskin adalah satu. Akhirnya ketemu,
enjoy, wenang, jais sakarepe dewi. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.